banyak juga urban legend, mitos-mitos yang ada sering dibicarakan di sini, Mas. Contohnya saya ambil ada kayak seperti hewan, bisa dikatakan rusa atau menjangan ya, kalau di sini. Ya. Itu sering terlihat. Tapi juga termasuk dekat daerah sini sih, daerah di sebelah agak atas sedikit. Nah, jadi gini, Mas, terlepas dari sebuah peristiwa itu sih, kan juga yang saya dengar dari cerita masyarakat setempat, banyak juga urban legend, mitos-mitos yang ada sering dibicarakan di sini, Mas. Contohnya saya ambil ada kayak seperti hewan, bisa dikatakan rusa atau menjangan ya, kalau di sini. Ya. Itu sering terlihat. Tapi juga termasuk dekat daerah sini sih, daerah di sebelah agak atas sedikit. Itu karena apa, Mas? Ya, apa emang benar dan tersebut? Ya. Kalau tanyanya sesosok hewan, tapi hewannya itu hewan gaib, ya mau nggak mau kita harus cari tahu dulu. Jadi di sini kan terlalu banyak. Jadi kalau kita memfokuskan dari mitos masyarakat, mungkin ada dulu pernah kok aku di sini tadi kok nampak seekor kayak rusa atau seekor mirip kijang gitu kan. Itu emang bener hewan beneran atau hewan gaib. Jadi kita telusuri lagi, kita cari tahu, ya bisa nanti kita tanyakan. Sebentar, Mas, ya, kita orang bilang dipanggil gitu kan, dipanggil, kita cari tahu kenapa gitu. Alhamdulillah hadir. Ada yang di sini nih. Di sini. Sekitar sini. Ya, itu insya Allah kalau menurut pandangan kita itu seekor rusa, seekor anak rusa. Anakan ya, berarti masih anak. Kecil ya? Kecil, tapi kalau jenis kelaminnya itu perempuan. Oh, betina. Betina, ya betina. Kita tanya tuh kenapa sering nampakin sosok dia waktu pas ada orang di sini, kadang sering nampak kayak lari-lari, itu kenapa? Tanya. Memang ada peristiwa kalau bukan peristiwa nyata nih ya. Iya. Peristiwa gaib gitu kan. Memang di alam gaib juga ada bangsa hewan juga ada. Oh, jadi alam gaib pun juga seperti kita ya, beraktivitas seperti halnya manusia seperti kita yang saya. Ya, betul. Ya. Lalu gimana, Mas? Jatanya kenapa sering menampakkan diri atau sering mewujudkan sosok dia itu kan?
sebenarnya dia itu ingin meminta tolong sama manusia tadi. Iya. Nah, kalau digambarkan peristiwanya, dulu juga dia punya induk. Oh. Nah, punya induk, terus induknya tadi diburu sama orang. Kalau dibilang orang, bukan orang ya. Orang yang apa? Di alam gaib sana. Nah, iya. mungkin kalau dibilang itu kan jin lah. Nah, iya. diburu, udah dapat, terus dicincang-cincang. Oh. Nah, terus habis itu kan ada berkas darahnya. Iya. Nah, di situ ada rusa itu kan mencari ibunya. Terus nampaklah darah itu. Terus dia cari kemana ibuku. Kok nggak ada di sini. Makanya bingung dia. Terus berkeliaran sini. Siapa tahu ibunya mungkin kemana gitu. Apa? Lari kemana, dicari-cari. Nah, sebenarnya kalau nampak seseorang itu minta tolong, cuman bertanya. Iya. Ibuku tadi di sini terus kemana? Kok ada bekasnya di sini? Jadi kalau yang apa masyarakat sekitar yang sampaikan itu berarti benar adanya ya, karena benar adanya mungkin pernah melihat rusa tersebut, karena boleh dikatakan gaib ya Mas ya. Ya, hewan gaib. Gaib ya. Biar nggak salah paham, jadi bukan hewan asli. Ya. Karena juga maksudnya si hewan tersebut juga ada alasan ya, ada alasan kenapa berkeliaran di sekitar ini. Cuman ya, mau sekitar tanya gitu, mencari ibunya. Ya tadi diceritakan tadi, ibunya kan udah dipotong-potong, jadi korban buru. Ya memang itu tadi minta tolong. Ya. Jadi itu penjelasan yang apa menjadi mitos ya di sini ya, karena ada yang bisa dikatakan menjangan atau kijang sering berkeliaran, karena gini posisinya sendiri di daerah sini itu jauh ya Mas ya dari perhutanan ya. Iya, jadi pemukiman karena padat pemukiman penduduk juga sih di daerah sana. Karena kalau dirasa sih nggak mungkin ya Mas ada rusa. Sudah diburu orang. Kecuali kalau emang ada pemiliknya, ada yang ini ya, yang ternak atau yang melihara gitu ya Mas ya. Ya, kalau di hutan mungkin bisa jadi nih. Ini kan masih area perkampungan desa, pemukiman ya. Pemukiman. Jadi balik lagi Mas ke topik awal, membahas lokasi ini sendiri, sungai ini terlepas dari peristiwa G30. Untuk penghuninya di sini itu gimana Mas? Kita pada waktu sampai juga gimana responnya, seperti apa, atau mungkin ada pesan-pesan untuk kita, atau juga gini yang saya dapat juga cerita yang sudah sampai masuk di media juga, karena sungai ini pun banyak menelan korban juga sampai di masa-masa sekarang juga sih. Ada hal-hal yang mungkin bisa diluruskan atau disampaikan Mas Beng untuk pandangan Mas Bengnya sendiri. Iya. Kalau dengar sungai menelan manusia itu kayak aneh kalau orang dengar gitu kan. Nggak ada sungai menelan orang, gimana, punya mulut apa enggak. Jadi lebih detailnya, kalau orang tenggelam mungkin juga kurang kehati-hatian dari orang tersebut. Iya. Mungkin pas waktu sungai itu deras, sungai itu banjir, terus main-main berenang, ya hanyut lah. Atau lebih detailnya lagi, kalau kita terpleset terus jatuh, nah kan kurang kehati-hatian. Iya. Tapi kalau menurut pandangan dari lain, kayak di alam lain, itu ada juga kayak penghuni-penghuni yang sering suka jahil. Jadi kayak didorong atau ditampakin sesuatu terus takut, malah pandangan dia itu kayak ke arah jalan tapi malah terjun ke sungai, dialihkan. Banyak juga. Iya sih, karena juga auranya sangat negatif sekali ya. Karena
kita berada di luar ruangan ya, termasuk ya, di outdoor. Tapi yang saya rasa itu kayak apa ya, ngap sekali di sini tuh. Luas sekali kan area apa sungai ya. Tapi yang saya rasa sendiri itu seperti sesak gitu Mas. Ya, dari tadi Mas. Iya. Banyak sekali yang hadir di sini. Waktu kita masuk tadi kan juga merasakan kok gini ya. Iya. Terus kita coba cari tahu kenapa, ya insya Allah memang ketemu. Karena energi kita itu apa berbenturan di Iya, sini. bergesekan ya. Ya, di sini banyak apa kayak auranya itu banyak yang negatif. Kenapa kok dibilang negatif? Karena banyak terjadi pembunuhan, Nah, pembantaian. ya, Nah, karena juga ada terus peristiwa itu yang saya dikubur juga itu enggak kurang disempurnakan. misalnya dibuang, dijegurin, udah selesai nah itu. Terus habis itu kan matinya pun juga kayak bekas dibantai, Ya. terus apa namanya disiksa, ditusuk-tusuk, terus habis dipukul, ada yang mungkin kepalanya itu sampai pecah gitu Iya. kan. Terus ada yang dipotong kakinya, banyak sekali kejadian yang mungkin dibeberkan tuh sedih sekali. Sangat sedih sekali. Memang pelampiasan masyarakat untuk apa itu tadi? Karena ada rasa dendam atau Ya, itu. seperti apa yang saya. Amarah. Karena juga gini ya Mas ya. Peristiwa tadi juga terjadi kepada kita juga ya. Ada gangguan sedikit lah. Karena apa ya? Ada ini ya, baterai daya di apa alat-alat kita. Tadi sebelum berangkat ke lokasi ini sudah dicek ya Mas ya. Iya, betul. Sudah full. Full. Cuman pas di lokasi ini sendiri Tiba-tiba kok habis. tinggal satu strip. Nah, ya mungkin karena apa? Ada yang kurang setuju, Kurang ada yang setuju, kurang penolakan, mendukung lah ya. di sini ya, penolakan ya. Ya alhamdulillah masih bisa ditangani. Juga sampai kita juga bisa hadir lagi untuk menyapa sahabat-sahabat Slow untuk menjelaskan sebuah peristiwa yang ada di sini. Juga apa? Meluruskan ya Mas ya. Ya, orang lebihnya untuk meluruskan kurang lebih biar meluruskan. orang nggak berpandangan negatif tentang Iya, lokasi-lokasi yang lokasi-lokasi mungkin ini. katanya tempat ini ada ininya, jangan diberikan negatif. Ya, Kita ada juga cari sisi positifnya ya, Mas ya. cari yang sisi positifnya aja. Karena sebuah tempat itu pasti ada sisi positif dan negatif ya Mas ya. Juga karena ada sebuah cerita-cerita yang terangkat ya, Ya, seperti mitos-mitos yang beredar tadi. Ya. Karena akan menimbulkan sebuah opini dari masyarakat setempat karena bahwa peristiwa tempat ini gini akhirnya timbul kesalahpahaman ya Mas ya. Ya. Jadi gini Mas, Ya. balik lagi ke lokasi ini. Mungkin ada yang disampaikan atau hal yang mungkin bisa diambil atau sebuah pesan yang bisa diambil di sini Mas. Kalau untuk Mas Beng sendiri Mas, bisa disampaikan Pesan dari penghuni sini apa dari pesan dari aku? pesan dari sini sendiri. Oh, dari sini. Di Iya. sini. Mungkin ada yang ditangkap atau mencoba komunikasi, karena kalau yang saya rasa sih mereka gini hadir juga penasaran dengan kita dan kita pun juga penasaran dengan mereka juga. Akhirnya kan pasti peristiwa itu akan timbul sebuah kayak seperti komunikasi gitu ya. Apa yang ditangkap dari Mas Gen? Sama ya. Boleh agak sini Mas, boleh. Iya, ini. Ini Mas. Ya. Tadi kita bertanya kalau memang yang tadi yang yang dibilang tadi manusia harimau tadi. Oh ya. Adakah pesan yang adakah pesan yang ingin mau disampaikan? Ya. Ada.
pesannya gini mas, alangkah baiknya kalau ada permasalahan gitu kan, jangan sampai istilah saling membunuh. Jadi bicarakan baik-baik Ya. gitu. Ya, musyawarah, tabayun. Ya. Di situ. Terus kalau ada berselisih pendapat, ya mau nggak mau kita harus cari jalan tengah yang terbaik. Ya, cari solusi. Jangan nanti kalau berpendapat nggak terima di jalan langsung nggak boleh. Jadi kita cari jalan tengah, dimusyawarahkan baik-baik. Ya. Nah, seperti itulah. Jadi biar nampak kerukunan. Biarpun beda pendapat, tapi kita kan juga satu tujuan. Jadi intinya setiap permasalahan atau perselisihan itu bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. Lebih baiknya seperti itu. Tabayun lah bahasanya ya mas ya. Jangan ada kayak nanti dendam gitu kan, nanti berbeda pendapat terus nggak terima di jalan dicegat atau dihadang, dipulih. Jangan melakukan sesuatu yang negatif seperti dan juga di sini kan negara hukum juga. Jadi ada penyelesaian yang baik gitu. Mungkin ada tambahan lagi mas? Apa sudah cukup dari? Ada satu lagi. Beliau. Bagi kayak orang, kalau memang dari masyarakat udah tahu tempat ini kayak bekas jembatan atau kalau lebih baik kalau main jangan di sini. Gitu. Jadi cari tempat main yang lain. Iya. Karena untuk area yang bisa kurang tepat ya, dijadikan sebuah wisata di sini ya. Jangan mas. Jangan. Justru jangan. Kalaupun ada keperluan atau mungkin mendesak, lebih berhati-hati ya di sini ya. Karena sangat ini posisinya sendiri juga arusnya sangat kuat. Arusnya juga sangat deras ya mas ya sana. Karena bisa menimbulkan juga orang bisa hanyut atau gitu. Dan juga batu-batu di sini juga besar-besar ya. Nah, di sana seperti itu. Ya jelasnya gini mas, kalau bisa tempat ini ya memang disendirikan, dikhususkan, jangan sampai dibuat hal apapun. Ini kan kejadian tragedi gitu. Iya, jangan ada aktivitas lah di sini. Biarlah istilahnya kan menyendiri. Kalau kita ingin main ke tempat yang cari tempat yang lain. Banyaklah tempat wisata ya. Contohnya seperti video yang sebelumnya kita ya. Kalau bisa merawat yang itu. Itu ada alasannya mas. Kebanyakan di sini auranya kan negatif. Takutnya nanti kita main ke sini terus pulang sakit, terus demam. Di situ nanti pas aku tidur kayak nampak bayangan. Nah, siapa yang rugi kan? Iya. Karena ada sebuah gangguan dari situ ya, penolakan dari tempat ini ya mas ya. Karena aura-aura yang mungkin kurang bersahabat, aura negatif. Kebanyakan di sini memang negatif. Ya. Ada lagi mas Beng? Kalau sosok sih banyak ya. Banyak sekali. Cuman sangat beruntung ya. Beruntung buat kita karena ada juga sosok yang positif ya. Tadi ya. Dari bisa disebut resi ya Mas ya. Mana? Yang ada harimau tadi, wujud harimau. Bukan resi. Itu ya kayak yang menjaga di lokasi ini ya. Iya, bisa jadi harimau, bisa jadi juga manusia. Kalau dibilang itu ya bangsa jin harimau bangsa jin ya. Nah itu juga auranya positif ya. Positif. Memberi wejangan kepada kita bahwa setiap tempat itu harus hati-hati, juga setiap ada permasalahan. Karena juga mungkin ya peristiwa yang dulu itu sangat melekat. Akhirnya timbul sebuah opini dari alam lain juga mengingatkan kepada kita sebagai manusia, sebagaimana mestinya ya untuk bermasyarakat gitu ya, bermusyawarah. Ya mungkin bagi sahabat Slow itu kan kalau ada pertanyaan apakah di sini ada barang pusaka atau peninggalan. Nah itu ada banyak, tapi yang insya Allah saya sarankan jangan ya, karena di sini juga sangat
berbahaya. Saya tekankan lagi di sini itu lokasinya sangat berbahaya. Karena kita juga nggak sebutkan ya lokasinya ini, itu alasan kami kenapa tidak disebutkan, karena sangat bahaya di sini. Dan kami kesini pun juga persiapan dengan matang ya Mas ya. Insya Allah. Insya Allah, karena lokasinya sangat bahaya, kita juga nggak sembarangan ya Mas ya. Iya. Misalkan gini, kita ada barang di situ napak, nah kita ambil, itu memang barangnya bagus, tapi isinya itu misalkan kalau isinya ular atau apa, itu ularnya ular hitam. Jadi malah istilahnya bisa kayak mungkin makannya itu mungkin dari darah hewan, mintanya gitu, bukan minta kayak bau-bau wangi, bukan, tapi mintanya itu darah. Ya juga itu kayak kita itu tidur itu kan, kita merasakan itu kok gini ya, rumahku kok hawanya kok nggak enak, orang nyaman, kata gelisah gitu. Kalau bisa jangan diambil, biarkan saja di sini. Ya kita kalau ingin mencari memiliki suatu barang, kalau memang kita dikasih ya kita ambil, kalau nggak dikasih jangan diambil. Nah, gini Mas Beng, membahas tentang pusaka itu ya. Ya. Kalau boleh berkenan ya Mas Beng, kalau bisa bisa dijelaskan setiap tempat atau mungkin yang sebuah terjadi peristiwa atau apa, itu kan pasti ada suatu pusaka ya. Apalagi ya keadaannya seperti ini ya Mas ya, pasti tidak terlepas dengan adanya pusaka. Nah, wujud pusakanya sendiri itu seperti apa Mas? Ya. Kalau boleh disampaikan Mas. Pasti kan banyak di sini. Ya, ini kita menjelaskan gitu kan. Ya. Ada pusaka dan juga ada senjata. Senjata itu mungkin yang dipakai orang zaman dulu, mungkin kayak alat sabit gitu kan, kayak cangkul ya. Benda tajam lah. Nah, ini kan untuk dibilang itu senjata. Ya. Kalau pusaka itu memang ada sosok kayak khodam atau ada kekuatan yang mungkin bisa digunakan untuk hal-hal tertentu. Tergantung. Disalahgunakan ya Mas ya. Ya, istilahnya gini, kalau barang atau benda pusaka itu ada fungsinya masing-masing. Tergantung isinya atau khodamnya itu tadi. Iya. Kalau tempat di sini kurang lebihnya memang banyak di sini. Tapi ya itu tadi, isinya itu kurang baik, isinya itu beraura negatif. Iya. Jadi langkah baiknya jangan diambil, jangan diminati gitu. Nggak apa-apa kita kayak memiliki barang pusaka, tapi ya itu tadi jangan disembah. Cuma itu tadi. Terusannya buat hiasan gitu aja. Hanya melestarikan. Ya. Kita mengagumi sebuah karya leluhur. Ya, betul bisa sekali. Disebut gitu ya Mas ya. Jadi menghargai, kita jaga, nggak apa-apa. Yang penting jangan disalahgunakan. Jadi buat hiasan rumah atau mungkin koleksi lah ya. Buat koleksi bisa juga. Yang penting kita harus benar-benar tahu itu barang apa, fungsinya untuk apa, kegunaannya apa kan itu. Jadi bukan salah gunakan. Nanti kita punya barang, misalnya kita punya keris gitu kan, terus buat orang bilang nyandat orang, jangan. Bukan tempatnya gitu. Sudah cukup Mas? Mungkin dari Mas Beng sendiri, kalau pesan-pesannya Mas, atau pengalaman Mas Beng yang dirasa di sini itu ya? Ya tadi sama Mas Faus juga kan, tadi kan waktu masuk itu juga ya. Nafas itu sesak, itu kenapa itu? Karena memang di sini tuh banyak yang minta tolong, minta istilahnya itu kuat lah, disempurnakan gitu kan. Residual energinya itu sangat kuat ya. Kita di tengah-tengah di sini kan. Ada juga menyimpan perasaan dendam juga. Terus kita bingung di sini gimana biar istilahnya kita bikin menurut tempat ini biar nggak ada gangguan atau menetralisasi jadi seperti itu. Dan kita meminta sama yang kuasa, kita memohon izin gitu kan, dan mendoakan kalau masalah diberikan sama siapa itu wallahu alam. Yang penting kita mendoakan untuk arwah-arwah yang mungkin kurang
apa namanya kurang sempurna. Ya. Juga tambahan sedikit ya Mas ya, mungkin kalau di lokasi yang asing atau ya bisa dikatakan di sini itu sangat berbahaya lokasinya, lebih berhati-hati atau mungkin juga paling utama juga berdoa ya Mas ya. Iya, berdoa. Berdoa, mohon keselamatan untuk dijaga seperti itu ya Mas ya. Kalau pesan dari saya, Ya. kalau bisa jangan main ke tempat-tempat yang mungkin jauh dari pemukiman warga, dari pemukiman perdesaan. Kalau bisa kita cepat cari main yang agak ramai. Ya. Untuk berwisata. Ya, untuk main-main, kalau kita bilang main-main atau ya. Yang nanti takutnya kalau kita main sendirian, ya kita kayak kayak ada sosok mungkin menjelma, diajak lah, ya, mungkin jadi kayak tadi dibilang tadi, kayak hanyut, menyerupai kamu. Ya. Ada yang jahil gitu kan. Tadi ya cuman itu aja. Sudah cukup Mas Bing. Insya Allah ya. Ya, sahabat slow. Kurang lebih dan mungkin ada informasi yang belum bisa disampaikan atau terlewat dari kita. Mohon maaf bila ada kurang-kurang atau salah-salah kata dari kami. Kita di sini hanya mengeksplor dan meluruskan suatu hal yang mungkin bisa jadi anggapan masyarakat setempat itu negatif. Kalau bisa kita luruskan. Cuman pembahasan kali ini dan kesimpulan lokasi ini jangan. Ini lokasi sangat berbahaya. Kalau bisa jangan sampai ke sini. Kita tekankan lagi ya Mas ya. Karena lokasi ini sangat berbahaya. Itulah jadi alasan kita juga ada aspek-aspek yang kita harus sampaikan bahwa jangan sampai ke sini. Ya. Tambahan sedikit Mas ya. Boleh Mas. Ya kalau kita menelusuri tempat ini, kalau memang ada kurang lebihnya, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Karena itu tadi ada sebuah perbedaan pendapat di situ. Ya. Jadi mungkin kata orang ini kata sana ini ya, ini nggak sama. Tapi kita mencoba dari sumbernya, insya Allah dari yang bersangkutan di sini, ya lebih jelasnya gitulah. Ya. Karena gitu. Juga kita menjelaskan dengan sisi pandangan supranatural ya Mas ya. Insya Allah. Ya, insya Allah lah. Mungkin kalau ada kurangnya, mohon maaf dari kami. Kurang lebihnya saya kembalikan lagi ke Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, sahabat slow, mungkin cukup sampai di sini ya. Kalau mungkin ada tambahan lagi atau ada pertanyaan yang mungkin menjadi sebuah penasaran ya, dari sahabat-sahabat slow sekalian ya, boleh tinggalkan komen di bawah di kolom komentar. Dan juga saya ulangi lagi ya, kalau mungkin ada destinasi atau lokasi tempat yang menarik untuk kita bahas atau kita telusuri dan kita cari sebuah kebenarannya atau mungkin atas izinnya yang kuasa juga kita bisa meluruskan suatu hal-hal yang salah atau mungkin kurang tepat ya. Bisa tinggalkan di kolom komentar. Baik, cukup sampai di sini. Kami undur diri. Tetap dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan share. Oke? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, sehat selalu. Mari Mas. Jadi Arafah kalau dilihat wujudnya mungkin dari atas sampai bawah itu banyak kayak istilahnya mata ada yang lepas. Terus ada yang istilahnya kayak ada yang di tali rambutnya terus digantung. Jadi ada yang istilahnya tali ini kan diikat di pohon. Nah, terus juga sekalian diikat kepalanya. Di situ kepalanya. Jadi ngikatnya nggak pakai nggak pakai tali tapi pakai